Puji Tuhan, kita belajar hari ini untuk mengerti hati Tuhan. Baik, pujian yang tadi kita naikkan, ya, bahwa kita menyatakan ku mau cinta Yesus. Saya tanya kepada semua kita, ya, saya percaya semua kita pernah jatuh cinta, pernah dicintai, pernah mencintai. Betul? Apalagi waktu masih muda pacaran dulu. Dengar pertanyaan saya. Tolong yang di Zoom jawab, jelas gak suara saya? Biar Jeremia yang membaca tulisan suara saya. Salah atau tidak, ya, mau pakai itu. Ya. Benar atau betul, kalau ada dua orang sedang jatuh cinta, lalu pertanyaan gini, buktikan dong cintamu. Saya tanya, wajar atau tidak wajar? Boleh atau tidak boleh? Salah atau benar? Boleh dong. Boleh ya? Oh. Yang lain pura-pura nggak mau jawab. Maaf, lagi sekali, boleh tidak? Boleh, wajar. Ya wajar. Oke, ya Evi ya. Jangan ngotot, pokoknya percaya. Ya, tes ya suara saya yang di Zoom. Saya dengar ya. Nah, hal yang sama. Kalau tadi kita baru menyatakan ku mau cinta Yesus. Gimana lagunya tadi? Bukan sebelumnya. Yang terutama. Yang terutama, terima kasih semua. Yang terutama dalam hidup ini. Nah, sebetulnya antara Tuhan dengan kita, siapa yang perlu bukti mencintai siapa dan dicintai siapa? Ngerti nggak pertanyaannya? Oke, saya ulang. Wajar tadi saudara berkata kalau ada dua orang sedang jatuh cinta, lalu tanya, buktikan dong cintamu. Wajar tidak? Lu saya tanya kok, wajar tidak? Ya gitu jawab. Nah, tadi kita baru mengatakan, wajar ya? Oke. Tadi kita baru mengatakan, gimana sama tadi lagunya? Yang terutama dalam hidup. Oke, mencintai Yesus. Nah, tolong jawab semuanya pertanyaan saya. Antara kita mencintai Tuhan dan Tuhan mencintai kita, atau saya pakai kalimat yang lain, antara kita dicintai Tuhan dan kita mencintai Dia, seharusnya siapa yang perlu minta bukti mencintai siapa? Tuhan. Maksudnya Tuhan minta bukti kepada kita. Betul? Tapi faktanya. Nah, kenapa? Kali kita meragukan kasihnya. Tadi saudara kita Lina baru mengingatkan, kira-kira 2-3 minggu yang lalu kita baru selesai merayakan Good Friday, mengingat kembali, merenungkan kembali penderitaan kematian Tuhan Yesus. Lalu hari Minggunya kita memperingati Paskah. Jujur ya, jujur jawab. Kalau kita mengingat apa yang terjadi di Jumat pagi sampai Jumat siang, lalu sampai dikuburkan, ini pertanyaan saya. Apakah itu masih kurang bukti bahwa Dia cinta kita? Loh, jawab dong, seharusnya. Apa masih kurang? Tidak. Tapi mengapa dalam hidup kita masih ada di antara kita yang meragukan kasihnya kepada kita? Saya tanya lagi, betul atau salah itu? Loh, ayo jawab, betul atau salah? Nah, kita akan bongkar. Mengapa tidak sedikit di antara kita masih meragukan kasih Tuhan kepada kita? Padahal kalau kita ingat penderitaannya,
di antara saudara-saudara dari The Body of Christ yang ada di Sydney, saya ingin tanya kepada saudara, karena saya pernah melihat sendiri, ya, termasuk anak-anak dari Mami Elizabeth Brooks. Di antara banyak hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, nah yang belum tahu supaya tahu. Suatu kali saya pinjam Alkitabnya Tante Elizabeth. Saya lupa sudah berapa tahun yang lalu. Loh, Yesaya 53 nggak ada. Masa sih hamba Tuhan merobek Alkitab? Serius, Yesaya 53 itu nggak ada. Ya, saya tanya waktu itu, cucu-cucunya Tante Elizabeth masih kecil-kecil, anaknya Ibi ya masih kecil, ya Udi ini belum punya anak. Saya tanya, Tante, ini kok ada orang iseng merobek Alkitab? Terus masih ingat gayanya Tante Elizabeth? Enggak ada yang ngerobek. Nah ini kok saya cari nggak ada. Halaman Yesaya 53. Nah ini. Terus dia tunjukkan 2 atau 3 Alkitab yang lama. Juga tidak ada halaman 53 itu. Loh kenapa begini? Nah tadi Yani baru bilang, ternyata setiap kali Tante Elizabeth baca Yesaya 53, itu air matanya pasti tumpah dan membasahi halaman itu sampai robek karena air matanya itu. Oh iya. Nah, bagi yang belum tahu atau lupa, film The Passion of Christ dari Mel Gibson itu satu-satunya film tentang Tuhan Yesus yang sudah pernah difilmkan begitu banyak versinya. Ya dari zaman tahun 40-an, 50-an, 60-an, film-film tentang Yesus sudah banyak versinya. Tapi film The Passion of Christ yang dibuat oleh Mel Gibson itu beda dengan banyak film tentang Yesus yang lain. Karena Roh Kudus minta kepada Mel Gibson, buatkan film tentang Yesus di 3 jam atau 3 hari terakhir hidupnya. Dan Mel Gibson diberi perintah oleh Roh Kudus, kamu harus mengangkat dan memulai semua dari Yesaya 53. Maka itu sampai hari ini kita belum pernah ada film lagi tentang Yesus yang sejelas penderitaannya seperti film The Passion of Christ. Karena Mel Gibson mengambil dari Yesaya 53. Saya termenung. Oh iya. Jadi berapa banyak Alkitab yang hamba Tuhan ini miliki akan selalu hilang halaman Yesaya 53 karena tiap kali baca itu dia menangis. Saudara, mengapa masih ada di antara kita? Maaf. Mengapa masih ada di antara kita meragukan kasih Tuhan kita? Saya bisa cerita dan sharing ini karena saya pernah mengalami. Saya sadar keterlaluan saya kalau saya masih minta bukti lagi. Boleh gak saya berkata kita keterlaluan? Kalau kita masih minta bukti lagi, coba jawab. Keterlaluan. Akhirnya saya tanya, tapi kenapa Tuhan? Saya kok bisa sampai meragukan kasih itu? Saya sih nggak mau. Nah, ini jawabannya. Coba masing-masing kita jujur dan tolong cek diri kita sendiri. Ternyata ada 2 penyebab mengapa kita masih meragukan kasih Tuhan, sehingga kita perlu minta bukti lagi. Nomor 1, karena keinginan kita tidak dituruti Tuhan.
Pernah nggak ngalami itu? Ketika keinginan kita nggak dituruti Tuhan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa? Sudah jelas begitu rupa bukti kasihnya. Berapa waktu yang lalu, waktu lagi Zoom, apa nih yang dengan GPS itu hari apa? Nah, terus salah satu yang ikut itu namanya Jordan Kurniawan dari Cianjur. Dia yang ngubah lagu. Telah kulihat bukti kasihmu, kau menderita, gantikanku. Waduh. Pertama saya dengar lagu itu dari Jordan Kurniawan, Jordan, Papa kagum kamu bisa ngubah lagu yang begitu bagus. Telah kulihat bukti kasihmu. Kau menderita, gantikan. Saudara perhatikan. Ternyata penyebab yang kedua, mengapa kita masih meragukan kasihnya, yang sudah terbukti begitu luar biasa, sehingga kita masih perlu bukti lagi. Karena kita belum mengenal Dia dengan baik. Oke, saya kembali ke dua anak muda. Mungkin ada di antara kita begitu. Dua-dua. Ya. Dengar ya? Enggak. Betul atau salah kalimat ini? Kalau sampai ada dua orang sedang jatuh cinta dan yang satu minta bukti, buktikan cinta. Jawab. Boleh nggak saya berkata, berarti dia belum kenal pacarnya itu. Betul atau salah? Loh, saya tanya jawab. Berarti dia belum kenal. Maka itu dia minta bukti. Nah, ini dua penyebab mengapa kita bisa meminta kembali. Buktikan dong Tuhan kasihmu itu, cintamu itu pada saya seperti itu. Oke, kita lihat yang pertama. Masih ingat tadi penyebab yang pertama apa? Kenapa kita masih minta bukti bahwa Tuhan betul sayang aku, cinta aku atau tidak? Keinginan nggak diturutin. Betul, karena keinginan kita nggak diturutin. Kaget saya waktu Roh Kudus ingatkan ini. Masih ingat gak pergumulan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bergumul selama dia hidup di dunia. Pergumulannya cuma untuk satu hal. Bukan soal duit loh, bukan soal makan, bukan soal pelayanan. Ayo dia bergumul soal apa? Ayo ingat. Masa lupa. Soal apa? Iya, lalukan cawan itu. Kenapa emang? Kehendak Bapa. Iya, kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak. Iya. Saudara, ini satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi. Ini satu-satunya. Sini. Ayo, cepat dulu sini. Nah, musuh, tetap dulu saja. Ini, pindah ini. Ambil, yang itu juga boleh. Ya, sekarang perhatikan ya. Nah, di situ aja nih. Suruh luar aja. Ayo kita belajar ya, kita lanjutkan. Ini penting sekali. Saya ulangi lagi. Ada dua penyebab mengapa kita masih minta bukti akan cinta Tuhan kepada kita. Penyebab yang pertama, permintaan kita nggak dituruti, maka itu kita ragu-ragu. Terus minta bukti. Ya, sama seperti orang yang pacaran lalu minta bukti. Oke. Nah, ternyata Tuhan Yesus pernah hampir kecewa dengan Bapa di surga. Karena permintaannya nggak dituruti. Permintaan apa? Malam itu di Taman Getsemani, dia bergumul begitu berat. Kalau saya pakai terjemahan bebas begini, Papa, maaf ya jangan tersinggung. Papa, ada cara lain nggak untuk menyelamatkan bajingan-bajingan penjahat ini? Kok ada yang amin?
Saya bukan bajingan. Loh, kita bajingan loh, kita ini penjahat loh. Loh, betul tidak? Ini sombong sekali nggak mau ngaku. Dia tadinya loh, ini ngomong tadinya. Nah ini loh, ternyata ada yang sombong di antara kita. Saya, dengar. Saya tidak akan tersinggung kalau ada orang berkata saya bajingan penjahat. Memang begitu. Loh, kok nggak amin lagi? Amin. Ya sudah. Dia berudakan loh. Itu kita ini bajingan dan penjahat. Kucing sakit masih lebih berharga daripada kita. Katakan amin. Amin. Betapa kotor dan najisnya hidup kita ini. Dan malam itu Tuhan Yesus melihat semua yang besok dia akan alami gara-gara kita. Katakan amin. Amin. Nah itu yang masih nggak ngaku bertobat, kita sombong sekali di hadapan Tuhan. Tai itu masih lebih berharga dari kita. Jangan tersinggung. Kesombongan ini yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Maaf saya berkata. Selama kita lupa bahwa kita ini mantan bajingan dan mantan penjahat, kita sombong dan suka merendahkan orang lain. Catat itu baik-baik. Nah malam itu Tuhan Yesus melihat semua apa yang dia akan alami besok. Ngeri loh saudara. Jadi cambuk sudah dia lihat malam itu. Ludah, kan dia diludahi, tinju, duri, paku, dia lihat semuanya. Waktu dia berdoa di Getsemani, maka itu dia kaget. Hah? Aku harus mengalami begitu besok untuk menyelamatkan para bajingan dan penjahat di dunia ini. Maka itu dia minta, Papa kalau boleh, ini terjemahan bebas ya, kalau boleh, ada nggak cara lain? Aku mau sih menyelamatkan bajingan penjahat di dunia ini, tapi ada nggak cara lain? Sampai 3 kali dia minta. Papa jawab nggak? Saya tanya, Papa jawab tidak? Enggak. Karena Papa tidak jawab sampai 3 kali, maka finalnya kalimat penyerahannya itu tadi. Ya udah, kalau begitu bukan keinginanku, bukan kemauanku yang terjadi, tapi biar tolong jawab pertanyaan saya. Tolong semua jawab. Khususnya kita yang sudah menikah. Coba dengarkan baik-baik. Kira-kira sebutkan yang sudah menikah ya, yang belum senyum dulu lah ya, yang sudah. Sebutkan kepada saya 3 hal saja. Ya. Ivana mau taruh tempat tidur di dalam? Dengar ya. Tolong yang sudah menikah, awas nggak jawab ya, awas. Sebutkan kepada saya 3 hal besar yang selalu menyebabkan kita ribut suami istri. 3 aja, nggak usah 5 kebanyakan. 1, karena apa? Salah paham. Wih, belum menikah bisa jawab. Bukan. Oke, bisa salah paham tapi bukan itu. Komunikasi. Sudah menikah apa? Komunikasi. Komunikasi. Bukan. Bisa buka nggak bisa nutup. Sudah buka nggak bisa nutup. Maksudnya Apa-apa di lemari, di dapur bisa buka nggak bisa nutup. Toples, barangkali usah kayak gitu kan. tukang martabak ngomong dia obligator. Ayo, apa ayo? Kehendak. Kehendak ini loh. Ketika bukan yang dari Belanda, jelas dengarkan. 3 penyebab terbesar keributan rumah tangga. Nomor 1, karena suami menuntut untuk istrinya melakukan keinginannya.
Nah, yang dituntut juga nuntut. Lo jawab iya atau tidak? Nah, nomor 2 juga sama. Satu nuntut, yang dituntut juga nuntut. Nomor 3 juga sama. Oke? Maaf, diantara kita di sini saya nggak tahu ngikuti di rumah. Diantara kita di sini, Pendeta Samuel Leo bersama istri berapa tahun menikah? 60 berapa tahun? 60, hampir 61, lewat 60 tahun ya. Tahun ini 61. Nah, bayangin loh. 60 tahun Desember yang lalu. Ini tahun masuk tahun 61. Saya sering nginep di rumah mereka. Ya, saya juga pendeta tapi manusia ya, jangan. Tanya istri saya dari sini. Ada pertengkaran dalam hidup kami. Namanya manusia. Jangan pikir kalau pendeta menikah terus kayak malaikat. Enggak, tetap manusia. Betul ya? Musuh semua. Iya. Betul ya? Iya. Betul ya? Ada pertengkaran. Oh. Saya sering nginep di rumah mereka. Memang Saudara dengar? beda pendapat ya. Nah, ternyata ini kebiasaan kita. Dan jangan dianggap wajar. Saya minta semuanya mengerti. Jangan dianggap wajar. Kalau tuntutan suami nggak bisa dipenuhi istrinya, lalu marah. Atau tuntutan istri nggak bisa dipenuhi suaminya, lalu marah. Jangan, ini tidak wajar. Loh, kenapa tidak wajar? Sebab dalam hidup dan dalam pernikahan tidak ada tuntut-menuntut, tapi sama-sama bekerja. Nggak ada yang amin sih. Amin. Nggak bisa, kita nggak bisa saling menuntut. Saya kembalikan ke surga. Tuhan Yesus kan mempelai laki-laki gereja. Gereja mempelai perempuan. Secara fakta, antara suami kita dan kita sebagai istri, jujur, siapa lebih banyak menuntut siapa? Istri. Nah, Suami. ternyata ya, suami sudah diem, nggak boleh bicara. Ternyata istri ini yang lebih menuntut suami. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tuhan harusnya begini loh Tuhan. Harusnya jangan begitu tapi begini. Pernah kita arguing, bantah-bantah dengan Tuhan karena hal ini. Kenapa? Kok bisa? Padahal aku sudah begini loh Tuhan. Kurang apa? Pernah ngomong begitu kepada Tuhan? Suka ungkit-ungkit? Nah ini. Secara jujur, antara Tuhan dengan kita, dengar ya, secara jujur antara Tuhan dengan kita, seharusnya siapa lebih berhak menuntut siapa? Tuhan kita. Ini yang luar biasa. Faktanya Terbalik. Ya. Kita ngeklaim. Oh, nggak keren. dia selalu mengharapkan. Ini loh hukumnya yang luar biasa. Apa lawan katanya menuntut? Bukan tidak menuntut. Lawan katanya menuntut, mengharapkan. Aku berharap kamu itu berubah. Kan begitu Papa di surga terhadap kita. Berapa kali kita jatuh dalam dosa yang sama, minta ampun. Papa cuma berkata, kapan kamu mau berubah? Betul? Nah, betapa indahnya kalau dalam hidup pernikahan kita, suami istri, seperti itu. Dan di dalam psikologi, ya, family psychology, itu ada satu teori, dan itu sangat biblikal. Apa teori psikologi rumah tangga? Sebelum kamu menuntut pasanganmu, siapa pernah baca teori ini? Dan itu banyak ditulis di buku-buku tentang konseling pernikahan. Sebelum kamu menuntut pasanganmu, akan jauh lebih baik kalau kamu menuntut dirimu sendiri untuk berubah. Pernah dengar gak teori ini? Dan itu dunia loh yang berkata, saudara. Dan saya bisa temukan ayatnya di Alkitab. Mengapa Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk berubah? Pada seharusnya Dia punya hak untuk menuntut kita. Karena Tuhan mengharapkan
kapan kamu mau berubah? Betul? Percaya papa nggak hanya punya second chance, kesempatan kedua. Loh, saya tanya, berapa kesempatan yang papa sediakan buat kita? 70 kali 7 kali. Betul nggak? Itu bukti bahwa dia nggak pernah menuntut kita, padahal dia punya hak untuk menuntut. Coba saya buktikan teori ini. Kalau ada 2 orang atau 2 orang lah, ya, yang satu lebih banyak berkorban daripada yang satu, maka yang berhak menuntut itu yang mana? Lah jawab. Yang lebih banyak dong korbannya. Wajar nggak kalau yang lebih banyak taruh duit, lebih banyak nuntut? Iya. Wajar, saudara. Antara kita dengan Tuhan, siapa lebih banyak berkorban? Awas salah jawab. Ayo, siapa lebih banyak berkorban? Iya jelas Tuhan. Jadi seharusnya dia itu nuntut kita. Tapi tidak. 70 kali 7 kali. Itu yang dia beri. Bukan cuma second chance. Ayo jujur. Kalau Tuhan hanya punya second chance, kita jadi apa? Ayo jadi apa? Dibuang ke laut. Kalau papa hanya memberi kita kesempatan 2 kali, habis. Bubur. Jadi bubur masih enak. Bubur ayam lagi. Saudara ingat ini. Jadi suami istri yang sudah sekian banyak tahun menikah masih rajin bertengkar. Ada nggak? Banyak. Aduh. Hobi. Bukan hobi, goblok. Hobi. Saya berkata goblok. Goblok. Loh, bertekad gara-gara kentut. Siapa yang kentut? Loh, padahal cuma berdua loh. Kalau nggak dia ya aku, kamu ya dia. Kenapa dia? Nah ini ilustrasi. Kenapa itu terjadi? Karena yang buat salah nggak mau ngaku salah dan kesombongan. Karena bau. Kesombongan. Apa? Nggak marah. Ya nggak ada katanya nggak bau. Mana sih? Ratu aja bau. Apa? Ratu aja kan Iya, iya. Queen aja kentutnya bau kok. Maaf ya saudara, ini ilustrasi. Berarti yang satu belum kenal yang satu. Harusnya makin lama menikah harus maafin. Bau kentutnya pun hafal dong. Maaf nih saya ngomong. Maaf loh, sebut. Seharusnya iya atau tidak? Seharusnya. Dia harus tahu dong maafnya. Maaf. Tapi kenapa itu sering jadi perkara besar dalam pernikahan kita? Ya, yang kedua tadi. Kenapa kita sering nuntut Tuhan? Kenapa kita sering nuntut Tuhan? Yang kedua tadi loh. Karena belum kenal. Siapa masih ingat kira-kira 4 tahun yang lalu viral di sosial media, ada pemakaman di Singapura yang meninggal suaminya orang Chinese, istrinya orang India. Ngorok, betul ya Rudi? Itu kisah luar biasa. Saya tuh nonton itu berkali-kali tetap nangis. Masih ingat ya? Iya. Jadi ketika istrinya memberi speech, ya farewell, itu dia cerita. Sampai anak-anaknya pun ditanya. Aduh, ngoroknya itu nggak tahan. Awal-awal kami menikah, kami bertengkar terus gara-gara dia ngorok. Setelah dia meninggal berapa hari yang lalu, saya baru sadar. Sampai dia cerita ya, kadang-kadang kalau ngorok itu seperti mesin mobil rusak. Ada yang tahu ya? Mudah-mudahan masih ada itu di YouTube. Itu aduh video yang luar biasa.
Terus sambil dia noleh ke peti mati suaminya. Terus dia nangis. I will miss your sound. Aku akan kehilangan suara ngorokmu. Itu saya nangis. Suami istri, hari ini stop saling menuntut. Harus begini, harus begitu. Stop. Nah, yang sudah menikah aja tidak boleh saling menuntut. Apalagi kamu masih pacaran. Awas kamu suka nuntut pasangan. Setuju gak saya ngomong ini? Ya, belum dia apa-apaan sudah dituntut macam-macam. Awas. Lihat Tuhan gak pernah menuntut kita. Jadi seharusnya makin lama kita menikah, harusnya makin mengenal. Serupa. Dan kalau kita sudah saling mengenal, pertanyaannya, berarti volume pertengkaran tambah atau kurang? Ayo, kalau sudah saling kenal, tambah atau kurang? Seharusnya. Oh, belum tentu lagi. Ya harusnya kurang. Belum tentu. Ya, lo ya toh. Kalau dua orang itu sudah saling kenal, kan makin berkurang pertengkaran. Maka itu kalau kita sudah makin lama menikah, kok makin rajin bertengkar. Ada yang gak beres di antara dua orang ini. Oke, hal berikut. Curiga. Curiga. Seharusnya antara Tuhan dengan kita, siapa yang harus lebih mencurigai siapa? Harusnya Tuhan lebih mencurigai kita. Tapi faktanya, nah, kita sering mencurigai Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Tapi ada hal yang luar biasa. Oh, terima kasih Papa, terima kasih. Satu yang saya belajar dari Papa di surga, dia nggak perlu mencurigai kita. Karena dia tahu betul apa isi hati kita. Betul? Coba kita buka ayat ini. Yohanes 2 ayat 24 dan 25. Ini loh saudara. Maka itu saya balik lagi. Papa di surga tidak akan bisa dan mau mencurigai kita. Dan itu tidak perlu. Kenapa? Dia kenal kita. Berarti kalau suami istri masih saling mencurigai, berarti belum kenal. Ayat 24-25. Yohanes 2, baca 24 dulu. 1, 2, 3. Ulang-ulang serentak, saya nggak dengar. Ayo yang Alkitab. 1, 2, 3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena dia mengenal mereka semua. Nah, Tuhan Yesus kenal semua manusia di dunia. Sekarang yang hidup sudah lebih dari 7,5 miliar manusia. Dia kenal semua. Kok gak ada yang amin? Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya sudah, karena dia kenal kita semua, maka itu tidak perlu ada orang memberi kesaksian tentang orang lain kepada dia. Maka itu yang suka doa gini, Tuhan dia itu jahat loh Tuhan, kenapa Tuhan berkati dia? Ada yang pernah doa seperti itu? Itu orang iri hati. Jangan beritahu apa-apa tentang seseorang kepada Tuhan. Loh, betul atau tidak? Enggak perlu dikasih tahu. Dia tahu. Dia kenal kita semua. Maka itu dia tidak akan bisa mencurigai kita. Karena dia kenal sampai sedalam-dalamnya hidup kita. Masih ingat Mazmur 139 ayat 4? Sebelum kita bicara satu kata pun, yang lupa
Mazmur 139 ayat 4. Sebelum satu kata kita keluarkan, bahasa Inggrisnya before a word, satu kata belum keluar dari mulut kita, Bapa tahu semuanya. Sudah ketemu? Tolong baca 139 ayat 4. Ayo, Evi silakan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Nah, yang bahasa Inggris ada? Ayo. Yang bahasa Inggris Psalm 139 verse 4. Ayo tolong baca yang bahasa Inggris. For there is not a word in my Ah, tongue. yang kuat, Ibu. For there is not a word in my tongue, but Lord, Thou knows it all Oh, itu together. King James itu ya, susah. Ya. Iya. Jadi sebelum satu kata kita keluarkan, Dia tahu semua isi hati kita. Nah, saya kembalikan lagi. Ayo bertobat sekarang juga. Kalau masih ada suami istri masih sering curiga dan mencurigai, bertobat. Curiga itu satu kejahatan besar. Nah, orang yang curiga itu sudah kayak kesetanan betul. Maaf. Karena diberi bukti pun dia tetap gak percaya. Betul atau tidak? Jahat orang curiga itu. Waduh, saya berapa kali melayani orang curiga. Sampai saya capek. Sampai saya bilang, Tuhan, kok Tuhan sabar pada orang kayak gini nih. Panggil pulang aja lah. Kasihan pasangannya menderita. Saya bilang begini. Curiga cemburu sama enggak? Hampir sama. Iya, cari curiga timbul cemburu. Bukan cemburu timbul curiga. Tergantung orangnya. Ya enggak mungkin ada orang cemburu kalau nggak curiga dulu. Lagi sekali. Orang curiga itu kesetanan. Karena kalau sudah dikasih bukti pun dia tetap nggak mau ngakui. Karena dia sombong. Karena dia nggak mau ngakui kesalahannya. Ini jahat luar biasa. Bahasa Inggrisnya apa tuh curiga? Kenapa? Curigation. Bukan, suspicious. Apa? Suspicious. Suspek, ya suspek atau suspicious. Suspek itu tuduhan nih. Enggak, mengira-ngira. Mengira-ngira. Oke. Maka yang curiga apa ya bahasa Inggrisnya? Suspicious. Suspicious. Suspicious apa? Susah juga loh ini ya. Inggrisnya. Enggak. Jadi bahaya sekali. Oke. Saya lanjutkan. Orang yang mencurigai seseorang, ini loh yang saya belajar. Orang yang mencurigai seseorang, coba jawab jujur ya. Saya sudah membuktikan di sekian ratus mungkin ribu orang. Tolong, suspicious. Suspek. Oh, itu curiga. Suspek terjemahan bahasa Inggrisnya. Oke, dengar ya. Ini jahatnya paling jahat. Ternyata orang yang suka curiga pada orang lain itu karena dia pernah melakukan itu. Iya. Semua? Iya. Loh, saudara tolong jawab. Iya. Orang yang mencurigai orang lain sebetulnya dia yang melakukan itu. Iya, betul di mainnya. Tapi dia nuduh orang lain. Wih, itu jahat sekali. Sudah begitu dia nggak mau ngaku. Walaupun ditunjukkan bukti bahwa dia orang yang kamu curigai tidak seperti itu. Katrun namanya. Kadrun. Saudara, ini hal yang luar biasa loh. Jadi dalam psikologi itu sudah dibuktikan orang yang suka mencurigai orang lain karena dia pernah melakukan hal itu. Ini psikologi loh. Maka itu ayo yang suka curiga bertobat dari. Ternyata dirimu yang pernah melakukan itu. Tapi engkau tuduh orang lain. Tapi orang curiga bilang, enggak, aku enggak begitu. Tanya oma-opaku. Itu jauh sekali. Belum makanya itu. Tapi begitu mereka.
untuk membela diri. Maka itu roh cemburu, roh curiga itu dari setan betul-betul. Ya. Tuhan cemburu, iya, karena dia tidak ingin kita menduakan dia. Cinta kan begitu. Jadi mulai hari ini nggak perlu lagi minta bukti kasih Tuhan kepada kita. Nikmati, percaya itu. Ini yang Tuhan minta dari kita. Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Mari kita lihat bukti ini. Chris masih ada sempat ya waktu ya? Aduh, ini surat kita Chris harus kerja jam 11 malam ini. Disempatkan untuk datang. Harusnya kalau kerja jam 11 sore tidur lah Chris. Tapi hari ini Tuhan berkati. Udah? Silakan dibaca. Roma 15 ayat 7. Cara ini yang kita harus pakai. Kepada istri, suami, anak-anak, saudara, teman, sahabat, teman sekerja. 1, 2, Roma 15 ayat 7. 1 di layar saja. 1, 2, 3. Nah, ada standar ya yang Tuhan Yesus beri kepada kita. Sebab itu terimalah seorang akan yang lain. Accept one another. Dengan standar sama seperti siapa menerima siapa? Tuhan Yesus menerima kita. Bajingan dan penjahat ini, maaf. Untuk motivasinya untuk kalimat terakhir untuk memuliakan Bapa, kemuliaan Bapa di surga. Oke, kita bahas tentang waktu pertama kali kita datang dalam keadaan kotor, najis, bau, menjijikkan. Tuhan Yesus terima kita pakai syarat nggak? Aduh Daniel, percobaan 3 bulan ya. Coba pakai syarat. Suruh mandi. Aduh, mandi dulu bau. Saudara menerima satu dengan yang lain, accept one another. Itu hal yang sangat dibenci oleh setan. Betul atau tidak? Amin. Karena setan selalu memecah belah, merusak hubungan. Saudara, ini kita harus pelajari. Jangan lagi yang hubungan keluarga. Tuhan Yesus dengan kita ada hubungan keluarga apa? Ngerti pertanyaan? Tapi dia bagaimana menerima kita dengan serius tidak? Serius. Luar biasa. Saya mau beri ilustrasi. Anak-anak saya sudah sering dengar kesaksian ini, tapi saya nggak akan lupa karena ini saya bisa mengenal kasih Papa. Saya nggak tahu berapa banyak pernah alami. Suatu hari ada teman baik saya punya anak pertama. Tapi saya ini belum sempat kunjungan ke mereka karena di tempat lain, bukan di kota saya. Suatu hari ketika bayinya sudah umur 8 bulan, saya baru dapat kesempatan kunjungan ke rumahnya. Dan kebetulan saya bertiga. Ada 2 teman saya, tapi mereka nggak kenal keluarga yang waktu itu saya belum menikah. Datanglah kami ke rumah. Aduh, mereka nyambut luar biasa karena memang kami itu baik. Tapi sayang, si bayi lagi tidur. Ya udah, nggak mau diganggu nanti. Toh kami juga punya banyak waktu. Kami cerita kiri kanan tertawa. Bayangkan, lagi cerita tertawa. Tiba-tiba istrinya, aduh, lebih 30 menit. Itu teriak. Kami semua kaget. Masih pipi.
Kami berempat masih duduk di ruang tamu. 3, saya dengan 2 teman dan suaminya. Kami masih cerita, saudara. Begitu dia sampai kamar, buka pintu, wah, jeritnya itu betul. Wih, ada apa itu? Tanpa dikomando, kami berempat ikut berdiri menuju ke kamar itu. Kaget betul. Wih, saya belum pernah lihat adegan seperti itu, maafkan saya. Rupanya anak ini sudah beol sejak tadi. Dan mungkin gatal bagaimana dia bisa buka pempasnya. Atau dia terlalu kuat, atau pempasnya nggak betul. Maaf, saudara, saya nggak pernah lihat. Itu sepanjang lebar tangan dan kaki bisa bergerak. Maaf, kotoran semua. Dari kepala sampai kaki. Saya belum pernah lihat ada bayi. Tapi bayi ini terus saya tuh mikir, jangan-jangan suka makan juga. Ya bisa tangan semua ketemu kaki. Bayangin. Bisa bayangkan ya? Waduh. Ayo jujur, ada babysitternya di situ. Kira-kira, apakah mama ini marah-marah? Anak gak tahu diri, kenapa kamu kotor begini? Lo marah nggak? Loh, yang betul mama marah nggak? Yang kedua, pernah lihat induk kucing gendong anak? Bagaimana? Gigit tengkuknya bukan leher. Nah, mungkinkah mama ini tarik tengkuk anak itu dibawa ke kamar mandi terus jocor-kocor begitu? Nah, ini anak. Saudara, saya mau beritahu, dengan refleks mama ini gendong anak yang penuh tai itu. Saya langsung balik ke ruang tamu, saya menangis. Kenapa? Seperti itu papa sayang saya. Ketika saya penuh dengan tai saya sendiri, dia gendong saya. Maafkan bagi beberapa orang yang masih menanyakan cara saya menerima siapa saja. Maaf, ini rahasia. Maka itu sangat jahat kalau ada di antara kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus masih pilih-pilih orang untuk kita terima. Betul atau salah kalimat ini? Jujur. Apalagi yang masih membedakan suku. Ayo kita berubah hari ini. Maka itu saya nggak akan lupa kisah saya waktu itu belum ada HP, jadi nggak bisa difoto atau video. Ketika mama gendong anak yang penuh kotoran, dan sambil digendong anaknya masih tertawa-tertawa. Ya, namanya anak, mana tahu. Hari ini nggak usah minta bukti lagi bahwa Tuhan sayang kita. Amin. Katakan cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih Engkau sayang kami. Nggak usah perlu bukti lagi. Yang di rumah ngikuti, ayo belajar. Accept one another as Christ accept you. Ini standar yang Tuhan beri kepada kita. Terima kasih Pak. Lakukan cara penerimaan Bapa di surga terhadap kita. Lakukan kepada setiap orang yang Tuhan izinkan datang kepada kita. Jangan pilih-pilih. Jangan mikir-mikir juga, langsung terima hari ini.